Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1326 sampai bab 1330. Melihat ke atas dari bawah, puncak gunung menjulang ke awan, dan bagian atas ditutupi lapisan kabut putih. Di antara awan dan kabut, tidak mungkin melihat keseluruhan gambar gunung. Di antara ribuan gunung di Wangjiaji, terdapat banyak sekte istana kuno yang tersembunyi. Guru Wu memberitahu semua orang bahwa gunung yang mereka daki sekarang disebut Gunung Huoyun, dan istana Fenxiang berada di puncak Gunung Huoyun. Setelah itu, semua orang berjalan di jalan pegunungan. Jalan gunung terjal dan berkelok-kelok, terjal di beberapa tempat, dan sempit di tempat lain. Kerumunan berjalan selama 2 jam, tetapi mereka masih belum mencapai puncak gunung. Praktisi seperti Ye Chong dan 9 ular tidak merasa banyak. Namun, ini membuat Ah Siang kelelahan. Pada saat ini, Ah Siang terus terengah-engah, wajahnya memerah. Fatih tidak ada hubungannya di sepanjang jalan, jadi dia pergi mengobrol dengan Ah Siang. Ah Siang akan setuju pada awalnya, tapi kemudian, karena lelah mendaki, saya pun tidak mau bicara. Pria gendut itu melihat Ah Siang sangat lelah, dan menawarkan untuk menggendong Ah Siang di punggungnya. Tapi Jin Ah Siang menolak. Pria gendut itu berlari ke Ye Chong lagi, dan berbisik, "Saudaraku, kamu benar-benar bersenang-senang. Di mana kamu menemukan gadis yang begitu cantik?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Itu hanya temanku." Pada saat ini, si gendut mata pria melebar. Berbalik, dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke Ye Chong lagi. "Kakak, kamu tahu, aku belum menikah kakak, bisakah kamu membantuku? Ceritakan tentang pernikahan, saya pikir, Ah Siang ini cukup bagus." Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa. "Saudaraku, jika Ah Siang menikah denganku, kami berdua akan melayanimu bersama di masa depan." Fatih melanjutkan, "Setelah 3 jam, semua orang akhirnya sampai di tengah gunung. Jika mereka naik, mereka hampir tidak bisa melihat jalannya. Jika Tuan Wu tidak memimpin mereka sepanjang waktu, Ye Chong dan yang lainnya akan melakukannya tersesat sejak lama." Saat itu, kerumunan dikelilingi oleh awan dan kabut, dan pemandangan di bawah gunung tidak bisa lagi terlihat. "Tinggi sekali," seru Ah Siang. "Awalnya, dengan gunung yang begitu tinggi, udara yang tipis, dan latihan yang begitu banyak, orang biasa pasti sudah lama meninggal." Namun, Ah Siang menjadi semakin energi, dan tampaknya kelelahan telah hilang. Justru karena aura di Gunung Huoyun kaya, dan setelah berendam dalam aura untuk waktu yang lama, bahkan kebugaran fisik Ah Siang menjadi lebih baik. Setelah 2 jam lagi, semua orang akhirnya mencapai puncak gunung. Di depan mata semua orang, tiba-tiba menjadi jelas bahwa tampaknya seluruh puncak gunung telah diratakan. Melihat sekeliling, terlihat seperti dataran besar. Di dataran ini, ada sebuah istana megah, yaitu Istana Fenxiang. Istana dikelilingi oleh tembok yang menjulang tinggi, seperti tembok kota. Gerbang di bagian depan tembok terbuat dari batu besi berlapis salju putih bersih, sangat mewah. Di tembok itu, ada banyak murid Istana Fenxiang. Tim orang-orang berpatroli di gerbang. Tuan Wu mengumumkan di gerbang, membawa Ye Chong dan yang lainnya, dan memasuki gerbang Istana Fenxiang. Setelah memasuki Istana Fenxiang, semua orang tercengang. Pria gendut dan pria buta itu melompat-lompat kegirangan, tampak sangat ingin tahu tentang segala hal, seolah-olah mereka adalah orang udik yang belum pernah melihat dunia. Lonceng kecil jelas sedang dalam suasana hati yang baik, menggoyangkan bel di pergelangan tangannya saat dia berjalan. Sebelumnya, ketika Ye Chong baru saja tiba di kaki gunung, dia merasa ada aura yang kuat di sekitar sini. Dan setelah memasuki interior Istana Fenxiang, aura menjadi lebih melimpah.
Bisa dibilang aura tempat ini jauh melebihi tempat manapun di China. Bahkan dojo Istana Naga yang dibangun oleh Ye Chong perlu diakumulasikan untuk jangka waktu tertentu sebelum dapat menyamai jumlah aura di sini. Di sini, ini hanyalah Dragon Palace dojo alami berskala besar yang gratis. Pantas saja ada begitu banyak master di Istana Fenxiang ini. Ye Chong mengagumi di dalam hatinya. Pada saat ini, Ye Chong mengintip 9 ular, kulit 9 ular masih dingin. Dan setelah memasuki Istana Fenxiang, 9 ular tampak sibuk. Ye Chong tahu di dalam hatinya bahwa 9 ular datang ke Istana Fenxiang. Sepertinya mereka adalah musuh. Sambil berpikir liar, Ye Chong mengikuti kerumunan, dipimpin oleh Master Wu, sampai ke ujung jembatan batu biru yang panjang. Jembatan panjang batu biru ini sangat mengesankan. Panjangnya mencapai 800 meter. Di bawah jembatan panjang Bluestone, ada danau yang sangat luas. Air danau itu seperti cermin, dan Anda tidak bisa mengetahui seberapa dalamnya secara sekilas. Danau besar yang terlihat sangat megah ini sepertinya tidak terbentuk secara alami, lagi pula ini adalah puncak gunung. Danau ini lebih seperti digali dengan tangan dan diisi air di sini. Untuk bisa membuat proyek sebesar itu, tampaknya Istana Fenxiang ini memang luar biasa. Semua orang berjalan maju di sepanjang jembatan Qingxi. Jembatan Qingxi menggantung di atas air, jaraknya ratusan meter dari air. Guru Wu memberitahu semua orang, danau ini disebut Chihu, dan ada danau serupa di dalamnya yang disebut Yuhu. Di Istana Fenxiang, ada lebih dari 1 danau sebesar itu. Jika Anda melihat ke bawah dari atas, Anda akan menemukan bahwa seluruh struktur Istana Fenxiang sebenarnya adalah 2 cincin. Cincin bagian dalam di tengah, antara cincin dalam dan cincin luar, dipisahkan oleh danau berbentuk cincin, yaitu Danau Ikan. Ada juga jembatan batu biru yang menghubungkan cincin dalam dan luar di Danau Yuhu. Di luar telaga ikan ada lingkar luar, dan di luar lingkar luar ada telaga di bawah kaki mereka. Di luar danau adalah area tembok gerbang Istana Fenxiang. Jelas, struktur Istana Fenxiang adalah untuk bertahan dari musuh asing. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, tempat sekuat Istana Fenxiang pun membutuhkan pertahanan yang begitu ketat, yang berarti mereka masih memiliki musuh. Cukup membuktikan bahwa di Wang Jiaji, tempat seperti surga dan gua peri, selain Istana Fenxiang, pasti ada banyak sekte sekuat Istana Fenxiang. Setelah semua orang berjalan melintasi jembatan Qingxi, mereka sampai di ring luar. Guru Wu berkata kepada semua orang, semuanya, tempat kita berada sekarang adalah area para murid pelataran luar. Di Istana Fenxiang, itu dibagi menjadi pelataran dalam dan pelataran luar. Hanya setelah mencapai tertentu tingkat seseorang dapat mencapai sekte dalam. Tuan Istana Fenxiang, yang kultivasinya tak terkalahkan di dunia, sudah menjadi orang di dunia ini yang bisa disebut bumi abadi, dan disebut Fenxiang Xianzun. Fenxiang Xianzun memiliki 10 bawahan. Ada 8 murid, dan Istana Fenxiang hari ini terdiri dari 18 murid yang bertanggung jawab atas hal-hal tertentu. Semua orang mengangguk dan mendengarkan dengan cermat kata-kata Guru Wu. Tuan Wu memperingatkan Ye Chong dan yang lainnya, kekuatanmu sangat kuat di luar. Tetapi di dalam Istana Fenxiang, kamu hanyalah eksistensi terendah. Ingat, kamu harus rendah hati. Lihat saja siapa-siapa, ini bukan di luar. Tuan Wu memiliki sesuatu dalam kata-katanya, dan kata-katanya sebenarnya terutama untuk mengingatkan Ye Chong. Ye Chong juga tahu bahwa Tuan Wu memiliki niat baik. Dia tersenyum dan mengangguk pada Tuan Wu. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak murid Istana Fenxiang. Semua murid Istana Fenxiang ini tahu bahwa mereka adalah murid baru, dan mereka sangat ingin tahu tentang mereka, jadi mereka memperhatikan mereka. Ini seperti mengagumi hewan baru di kebun binatang. Pria gendut dan pria buta itu tampak sedikit bersalah,
dan dengan cepat menundukkan kepala. Dan Little Bell, di sisi lain, tidak mempedulikannya, tetapi menikmati tatapan seperti ini. Jelas, dia sering terbiasa dengan perhatian seperti ini dari semua orang. 9 ular sedikit mengernyit, dan berjalan maju dengan ekspresi dingin. Ah Siang sangat ketakutan sepanjang waktu, dan bersembunyi di belakang Ye Chong dengan patuh. Pria gemuk itu tersenyum dan menghibur Ah Siang. Ah Siang, tidak apa-apa, jangan khawatir, dengan pria gendut saya di sini, Anda sama sekali tidak dalam bahaya. Ah Siang menatap pria gendut itu, dan di matanya, dia sepertinya berpikir bahwa pria gendut itu lebih berbahaya. Setelah melihat keindahan 9 ular, Ah Siang dan Xiao Lingdang, banyak murid istana Fen Xiang merasa sedikit siap untuk bergerak. Aku tidak menyangka gadis kecil yang begitu cantik akan datang tahun ini. Semua orang berkomentar. Saat berbicara, Tuan Wu membawa Ye Chong dan yang lainnya ke area asrama. Asrama murid istana Fen Xiang semuanya adalah halaman kecil dengan rumah mereka sendiri. Halaman sebesar ini mirip dengan halaman di gang-gang ibu kota lama, dan setiap bangunan menelan biaya beberapa juta yuan. Pada saat ini, seorang murid berbaju abu-abu masuk. Dia dengan hormat mengangguk kepada Guru Wu, dan berkata, "Tuan Wu, Anda telah kembali." Tuan Wu juga mengangguk, dan berkata kepada murid berbaju abu-abu, "Saya akan menyerahkan mahasiswa baru ini kepada Anda. Apa yang mereka butuhkan? Ya, kamu yang bertanggung jawab." Murid berpakaian abu-abu setuju, dan kemudian dia melangkah maju dan berkata kepada semua orang, "Hai semuanya, saya kakak laki-laki Anda, dan nama saya Chen Yu Hui. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, silakan hubungi aku akan melakukannya." Semua orang mengangguk, dan pria gendut serta pria buta itu segera melangkah maju untuk menjilat Chen Yu Hui. Setelah itu, Guru Wu menjelaskan beberapa patah kata, lalu berbalik dan pergi. Chen Yu Hui baru saja terlihat serius. Dan ketika dia melihat Tuan Wu pergi, dia langsung bertanya sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, siapa Ye Chong?" "Aku, ada apa?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Yu Hui memandang Ye Chong dengan hati-hati, dan berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar menanggung 3 telapak tangan Tuan Wu?" Ye Chong terkejut. Tanpa diduga, Chen Yu Hui sedang membicarakan masalah ini. Dia sedikit tersenyum, itu hanya hal sepele. Faktanya, di antara 3 telapak tangan pertama ditipu oleh lonceng kecil, telapak tangan kedua penuh belas kasihan dari Tuan Wu, dan telapak tangan ketiga adalah kejutan Ye Chong, bertahan. Jika Anda mengatakannya secara detail, tidak ada yang istimewa. Namun, kadang-kadang, rumor seperti itu, dan meskipun tidak terlalu bagus, kedengarannya cukup bagus. Sebelum Ye Chong memasuki istana Fen Xiang, para murid istana Fen Xiang menyebarkan berita aslinya. Semua orang sangat tertarik pada orang ini yang bisa menangkap 3 telapak tangan Guru Wu. Chen Yu Hui melanjutkan, "Nak, tidak apa-apa, kamu cukup kuat, orang-orang di sini biasanya menderita karena kejahatan Guru Wu. Dan mungkin sangat sedikit orang yang dapat menerima 3 telapak tangannya." Mendengar apa yang dikatakan Chen Yu Hui, Lingdang kecil bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Chen, apakah lelaki tua ini, Tuan Wu, sering menggertakmu, di mana?" Dia memiliki keberanian seperti itu. Chen Yu Hui melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, "Oh, anakku Bibi, jangan bicara omong kosong. Jika Tuan Wu mendengarnya, Anda akan merasa lebih baik. Izinkan saya memberitahu Anda tidak tahu, Tuan Wu adalah kepala instruktur kita semua, bahkan Ye Chong tidak menyangka. Itu Master Wu yang tidak menarik akan memiliki identitas seperti itu. Biarkan saya memberitahu Anda, para murid di halaman luar dibagi menjadi 4 kelas, A, B, C, dan D umumnya. Mereka yang baru masuk adalah murid kelas D. Hanya mereka yang bisa menangkap 3 telapak tangan dari Master Bela Diri akan menjadi murid kelas C.
Chen Yuhui mulai memberitahu semua orang. Berbicara tentang istana Fenxiang, jika seseorang dapat menggambar dengan Master Wu, dia bisa menjadi murid tingkat kedua, dan seterusnya. Syarat untuk menjadi yang pertama murid tingkat adalah untuk mengalahkan Guru Wu. Dan setelah menjadi murid kelas 1, itu berarti Anda dapat memiliki kesempatan untuk memasuki halaman dalam. Halaman luar dan halaman dalam istana Fenxiang hanyalah dua dunia impian semua murid halaman luar adalah memasuki halaman dalam secepat mungkin. Dan hampir semua murid pelataran luar dilatih oleh ahli bela diri. Ternyata Tuan Wu adalah orang yang sangat penting di istana Fenxiang. Fatih memuji, Guru Wu akan mengajari murid-muridnya beberapa latihan dan metode kultivasi dari waktu ke waktu. Namun seringkali, Anda masih harus mengandalkan usaha Anda sendiri. Cara budidaya terutama tergantung pada sumber daya budidaya. Di istana Fenxiang, ada dua aspek untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Di satu sisi, itu adalah bagian tetap dari sumber daya yang diberikan istana Fenxiang kepada muridnya setiap bulan, yang dialokasikan sesuai dengan tingkat muridnya. Tetapi sumber daya ini sebenarnya sangat sedikit, dan lebih banyak diperoleh dengan melakukan tugas untuk mendapatkan sumber daya budidaya. Istana Fenxiang akan sering merilis berbagai tugas dengan tingkat kesulitan berbeda. Selama tugas selesai, Anda bisa mendapatkan hadiah sumber daya yang sesuai. Setelah itu, Chen Yuhui membagikan ponsel kepada semua orang, yang merupakan model terbaru dari merek AI Crazy 13 Fragrance. Pria gendut itu tersenyum dan berkata, "Oh, saya tidak menyangka perawatan istana Fenxiang kami begitu baik. Ketika kami pertama kali masuk, kami akan memberi Anda ponsel." Chen Yuhui menjelaskan, "Ponsel ini akan jadilah milikmu di istana Fenxiang. Di ponsel, Anda dapat melihat berbagai tugas, informasi organisasi murid, penjualan barang bekas dan informasi komoditas, dan peringkat murid." Ye Chong tidak menyangka bahwa istana Fenxiang ini cukup maju hingga saat ini. Setelah itu, Chen Yuhui membantu semua orang mendaftarkan informasi mereka. Karena Ye Chong sudah menahan 3 telapak tangan Tuan Wu, dia langsung dipromosikan menjadi murid kelas C. Dan Fatih, Nine Snakes, Blind Man, dan Little Bell adalah murid level D level terendah. Siang di sini hanya untuk menjaga status pelayan Ye Chong, bukan murid di sini. Setelah menjelaskan hal-hal ini, Chen Yuhui pergi dan pergi. Kemudian, semua orang kembali ke pekarangan mereka sendiri. Bagian dalam pelatarannya juga sangat sederhana, dan bagian tengahnya merupakan tempat berlatih silat. Dikelilingi oleh pepohonan dan bunga, di setiap pekarangan, terdapat 2 rumah beratap genteng yang berdiri sendiri. Yang lebih besar adalah untuk para murid di halaman luar. Dan yang lainnya lebih kecil untuk petugas yang membawanya. Tata letak ruangan kurang lebih sama, dengan ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Ada sofa dan TV di ruang tamu, dan ada meja makan kecil di depan sofa yang sangat hidup. Ada dapur tempat Anda bisa memasak sendiri. Kamar tidur memiliki tempat tidur besar dan lemari pakaian. Tata letaknya sederhana, tetapi cukup untuk digunakan. Si gendut, si buta, Del tidak membawa pembantu. Jadi mereka tinggal sendiri di pekarangan. Dan Ye Chong datang dengan aroma gelap, jadi dia dan Siang tinggal di halaman yang sama. Usus Fatih menyesal saat ini, jika dia tahu bahwa dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, dia mencari Siang untuk menemaninya. Benar-benar tidak baik, bukankah keluarga Nona Wang tidak buruk? Pikir gendut, dia masih tidak menyerah. Dan bertanya pada Siang dengan suara rendah, "Siang, kamar di halamanku besar, apakah kamu ingin tinggal bersamaku?" Pasti sangat nyaman, Siang menggelengkan kepalanya. Semakin dia memandang pria gendut itu, semakin tidak nyaman seperti orang baik. Setelah Ye Chong dan yang lainnya memasuki rumah, mereka pergi mengepak barang-barang mereka. Awalnya,
Ah Siang ingin membantu mengepak barang-barang Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan menolak. Dia berkata, "Ah Siang, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai pelayan. Itu hanya alasan untuk membiarkan Anda menjaga saya. Saya ingin Anda melarikan diri dari kompleks keluarga Wang. Semua murid di sini sama, hanya berkonsentrasi tentang kultivasi di masa depan, dan itu tidak apa-apa. Tentu saja, meskipun Anda tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sumber daya kultivasi, tapi jangan khawatir, saya akan menyelesaikan masalah sumber daya kultivasi. Saya punya banyak solusi, jadi Anda tidak perlu khawatir." Siang mendengar kata-kata Ye Chong, dia sangat tersentuh dan hampir berlutut untuk Ye Chong dengan celepuk. Ye Chong dengan cepat menemukan alasan dan meminta Ah Siang kembali ke kamarnya. Setelah Ah Siang pergi, Ye Chong segera membersihkan kamar. Kemudian, dia bersandar di sofa dan bermain dengan ponsel yang baru saja dikirimkan Chen Yuhui kepada mereka. Setelah Ye Chong menyalakan telepon, di antarmuka telepon, selain fungsi normal untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan teks, hanya ada satu perangkat lunak aplikasi yang disebut Outer Court Yidiantong. Ye Chong mengklik dan menemukan bahwa ada lebih dari 1000 pengguna aplikasi ini, semuanya adalah murid dan guru dari halaman luar. Baru saja Chen Yuhui membantu Ye Chong mendaftar, dan sekarang Ye Chong dapat menggunakan semua fungsi di dalamnya. Pertama-tama, hal pertama yang dilihat adalah sektor pasar barang bekas. Klik dan lihat, ada berbagai macam barang yang dijual, seperti pil, senjata, hewan peliharaan, bahkan beberapa barang selundupan, film negara pulau, semuanya dijual di sini. Dapat dikatakan bahwa selama Anda tidak dapat memikirkannya, tidak ada yang tidak dapat Anda jual di sini. Ada juga orang yang menjual sebongkah tanah yang diinjak kakak senior Huang. Yang lebih keterlaluan adalah ada lebih dari selusin orang yang menawar di bawah. Ye Chong menarik diri dari pasar barang bekas, dan melihat papan lain yang melaporkan kritik. Pesan pertama dirilis oleh Master Wu. Dia memberitahu kedua murid bahwa mereka tidak serius saat berlatih, dan kedua murid dihukum untuk membersihkan semua toilet di halaman luar. Kemudian, Ye Chong melihat bagian yang sangat menarik yang disebut tembok pengakuan. Di dinding pengakuan, ada banyak hal aneh. Yang pertama adalah pengakuan seorang pria. Ketika saya pergi ke alun-alun untuk membeli teh susu hari ini, ada seorang saudari junior yang menurut saya sangat manis berdiri di belakang saya, tetapi saya terlalu gugup dan tidak menambahkan informasi kontak apapun. Berdasarkan kesan saya sendiri, saya memposting potretnya, berharap saudari junior ini dapat menambahkan saya setelah melihatnya. Lalu, di bawah teks, ada gambar. Ada wajah yang tergambar di gambar itu, yang mirip dengan coretan anak berusia 5 tahun, beberapa garis lengkung melambangkan rambut, dan lubang hidung serta mata yang tebal diganti dengan lingkaran. Saya khawatir saudari junior itu benar-benar mengenalinya, dan bagus jika dia tidak membunuhnya. Artikel kedua berbunyi, ketika saya berlatih hari ini, saya melihat kakak senior Huang, dan saya sangat menyukainya. Yang ketiga lebih langsung dan tulus, Wang Baya, istriku hanya menyukaimu. Jika kamu tidak setuju dengannya, dia akan mengganggumu setiap hari. Kemudian, pesan yang sangat sepi tertulis di bawah ini, tolong sukai saya jika Anda menyukai saya, dan saya akan memilih salah satu orang yang menyukai saya untuk menjadi pacar saya. Sebuah foto dirinya ditempelkan di bawah teks, melakukan gaya mencuci, memotong, dan membunuh Matt. Sudah 3 hari sejak posting ini dirilis, tetapi tidak ada yang menyukainya, sekarang terlihat sangat suram. Karena tembok pengakuan ini anonim, jadi apapun bisa diposting di atasnya, dan sifat setiap orang terungkap sepenuhnya. Ye Chong membacanya dengan penuh minat, dan dia menemukan bahwa yang disebut saudari senior Huang ini memiliki hampir 1 dari setiap 5 entry untuk mengakui cintanya. Ye Chongsin berkata, tampaknya kakak perempuan bermarga Huang ini juga sangat cantik,
dan telah menarik perhatian begitu banyak anak laki-laki. Saat Ye Chong berpikir dengan liar, sebuah pesan muncul di teleponnya. Kelas B diposting oleh murid Huang Kewei, mencari informasi tentang rekan tim misi. Ye Chong mengkliknya dengan santai, dan isi misi tertulis di atasnya, pergi ke negara Mao untuk menemukan sesuatu. Ye Chong tidak melihat dengan hati-hati, dia hanya dengan santai ingin berhenti. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia mengklik tombol, ambil tugas. Dengan suara, ding dong, sistem memberitahu bahwa misi telah berhasil ditangkap. Ye Chong tidak memperhatikan, lalu pergi melihat papan lain. Ye Chong tidak tahu bahwa dia berhasil merebutnya, tapi itu menyebabkan kegemparan. Dia mengklik bagian acara lapangan luar lagi, di mana dia akan mengumumkan kegiatan apa yang akan diadakan lapangan luar baru-baru ini, seperti promosi penjualan di toko persegi, kompetisi Qi yang diadakan oleh klub tertentu, dan sebagainya. Hari ini, item pertama di atas berbunyi, Bai Mingliang dari Balai Hukum akan mengadili murid-muridnya secara terbuka lagi hari ini. Apakah Anda ingin pergi dan menonton? Ada banyak komentar dari orang-orang di bawah ini. Satu orang berkata, lupakan saja, terakhir kali dia diadili di depan umum. Saya duduk dan menonton, dan akhirnya saya dipenjara selama 3 hari. Komentar lain mengatakan, apa yang kamu lakukan? Suatu kali dia menjalani persidangan umum. Saya lewat dan ditangkap. Saya didenda dengan 3 pil sebelum dia melepaskannya. Orang di bawah melanjutkan, Bai Mingliang, jika dia berperilaku baik secara tidak normal, dia akan mengunci murid yang melakukan kesalahan. Jika dia bersikap normal, dia akan menangkap semua murid dan mereka yang membela para murid. Jika dia berperilaku tidak normal, dia bahkan mungkin menangkap tetua yang memimpin. Ye Chong melihat pada informasi di atas seolah-olah membaca lelucon. Meski dibesar-besarkan dan bercanda, tapi orang bernama Bai Mingliang ini pasti orang yang sangat sulit di ruang hukum. Ye Chong tiba-tiba merasa bahwa nama Bai Mingliang tampak sangat familiar. Dia tidak tahu bahwa saat ini dia sudah dimarahi oleh orang-orang di grup diskusi. Acauku, apa-apaan, siapa yang menyambar senior sister Huang untuk melepaskan tugas? Benar. Kenapa begitu cepat? Apakah adakah yang membentuk kelompok untuk memberi pelajaran kepada mahasiswa baru ini? Ternyata setelah misi ini dirilis di sini, orang pertama yang merenggutnya akan menempati kuota. Kecuali keluar sendiri, jika tidak, orang lain tidak akan bisa bersaing. Pada saat ini, pria gendut itu bergegas dan mengetuk pintu. Saudaraku, apakah kamu di sana? Ye Chong berjalan mendekat dan membuka pintu. Ada apa? Terburu-buru? Belum tahu kan? Tidak menyangka, kakak, kamu menyembunyikan sesuatu. Kamu cukup cepat, kata lelaki gendut itu sambil menyeringai. Ye Chong terkejut. Apa? Saudaraku, tidak cukup bahwa kamu memiliki 9 ular, lonceng kecil, dan seorang wanita cantik seperti Axiang? Aku hanya ingin menjemput kakak senior Huang ketika aku pertama kali datang ke sini. Itu benar-benar kakak laki-lakiku. Fatih tersenyum jahat. Ye Chong bingung. Apa yang kamu bicarakan? Oh, kakak, jangan berpura-pura. Begitu Anda datang ke sini, Anda merindukan kakak senior Huang itu? Bukan, saya tidak menyangka bahwa kakak senior Huang adalah bunga di halaman luar kami. Tugas yang dia keluarkan, kamu yang pertama aku ambil dalam waktu singkat, sungguh luar biasa. Pria gendut itu melanjutkan, baru saat itulah Ye Chong mengingat kesalahan operasinya sebelumnya. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya tidak sengaja mengkliknya. Pria gendut itu tertawa kecil, dengan ekspresi, saya tahu segalanya. Kemudian, pria gendut itu berkata, namun, kakak, kamu dimarahi dengan buruk di grup sekarang, kamu bisa melihatnya. Ye Chong membuka grup diskusi di ponselnya, dan tentu saja, dia menemukan bahwa setiap orang yang tidak membunuh seseorang memarahinya. Tak tahu malu, licik, dan segala macam kata-kata kotor diucapkan.
seolah-olah Ye Chong benar-benar merampok menantu perempuan mereka. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar teriakan di pintu, "Ye Chong, keluar." Pria gendut itu tertegun, "Sudah berakhir, saudaraku, pasti karena kamu mencuri misi senior Sister Huang." Seseorang datang ke pintu. Pikir Ye Chong katakan tidak, hanya masalah kecil, seperti untuk. Setelah itu, dia dan Fatih berjalan keluar, diikuti Ah Siang. Mereka bertiga membuka pintu dan menemukan seorang murid Fen Xianggu berdiri di depan pintu. Murid itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dengan sosok tinggi dan lurus, dan mengenakan pakaian putih. Ye Chong tidak mengenal orang ini, jadi dia bertanya, "Siapa kamu? Apakah kamu ada hubungannya denganku, tuanku, Bai Ming Liang?" Murid itu memperkenalkan dirinya. Ye Chong ingat namanya. Apakah itu Bai Ming Liang dari Balai Hukum? Bai Ming Liang jelas sangat bangga dengan identitasnya, dan tidak heran Ye Chong mengenalnya. Bagaimanapun, dia juga seorang tokoh terkenal di antara para murid di halaman luar. Dia masih menjadi murid di usia muda, jadi dia bisa menjadi hakim umum di Balai Hukum, dan bertanggung jawab atas persidangan umum ketika muridnya melanggar hukum. "Mengapa kamu mencari kami?" Pria gendut itu berkata, "Apakah kami melanggar hukum?" Bai King Liang mendengus dingin, "Seperti yang kamu katakan, aku bisa membiarkanmu masuk selama 3 hari. Apakah kamu percaya?" Si gendut pria itu ketakutan segera menutup mulutnya. Ye Chong bertanya, "Ada apa denganmu?" Bai King Liang berkata, "Ada apa? Apakah kamu ingat keluarga Bai di ibu kota? Bai King Ming dari keluarga Bai adalah saudaraku." Ye Chong tiba-tiba menyadari, tidak heran nama begitu akrab. Ternyata Bai King Liang sebenarnya adalah saudara laki-laki Bai King Ming. Bai King Liang berkata, "Awalnya, penurunan keluarga Bai tidak ada hubungannya dengan saya. Anda dapat menjatuhkan keluarga Bai, yang merupakan keahlian Anda. Namun, tidak apa-apa jika Anda mengambil harta keluarga Bai, tetapi Anda juga membunuh saudara laki-laki saya dan saya, keponakan. Hari ini adalah hari kematianmu, nak." Bahkan, ketika Bai King Ming putus asa, dia menulis kepada Bai King Liang sebelum mencari uta dari Mao untuk membeli seorang prajurit palsu. Hanya saja Bai King Liang sudah menjadi murid istana Fen Xiang, jadi dia sudah lama tidak mau mengurus urusan keluarga seperti itu. Karena setelah menjadi murid istana Fen Xiang, dia sudah dekat dengan manusia dewa, dan dia telah meninggalkan dunia sekuler. Tapi kemudian, Bai King Ming pergi ke Wuta dari Mao State dan membeli prajurit palsu, tapi masih dibunuh oleh Ye Chong. Setelah Bai King Liang mendapat kabar, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Dia hanya memikirkan kapan dia akan turun gunung, dan menangani bocah yang merajalela ini dengan nyaman. Namun, dia melihat siswa baru ini hari ini, dan salah satunya adalah musuh yang membunuh keluarga Bai-nya. Sekarang setelah dikirim ke pintu, agak tidak masuk akal bagi Bai King Liang untuk tidak berurusan dengannya. Oleh karena itu, Bai King Liang datang untuk mencari Ye Chong secara langsung. "Saya mendengar bahwa Anda dapat memblokir 3 telapak tangan Guru Wu. Biarkan saya mencoba hari ini. Apakah Anda memiliki kemampuan yang hebat?" Saat ini, sudah ada banyak orang di sekitar. Banyak murid menunjuk ke arah Ye Chong. "Awo, bukankah ini Bai King Liang dari Balai Hukum?" Lari, hati-hati, dan aku akan menangkapmu selama 3 hari." A2. Orang di sebelahnya bergumam pelan, "Untuk apa kamu mencalonkan diri? Hari sidang umum hari ini sudah berakhir. Balai Hukum hanya akan berperan selama sidang umum." "Oh, iya. Tapi siapa yang berani menyinggung Bai King Liang? Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi." Bai King Liang menyipitkan matanya dan berjalan perlahan menuju Ye Chong. Ye Chong terlihat sangat khusyuk, karena dia tahu bahwa kultivasi Bai King Liang jauh lebih kuat daripada miliknya.
Kekuatannya jauh melampaui Yang Chang dan bahkan 9 ular. Jika dia menebak dengan benar, Bai Qingliang ini seharusnya telah mencapai ranah prajurit tingkat Suan Puncak. Kita semua adalah murid Istana Fenxiang, kamu tidak akan membunuh orang di sini, kan? Kata pria gendut itu dengan gugup. Hehe, lelucon apa, gendut? Hanya dengan kalimat ini, aku bisa mengurungmu selama sebulan. Bai Qingliang mencibir, pria gendut itu sangat ketakutan. Mengapa dia dikurung selama sebulan jika dia mengatakan sepatah kata pun? Bai Qingliang melirik Ye Chong lagi, dan berkata sambil mencibir. Biarkan aku mengatakan kata-kataku di sini sekarang. Bahkan jika aku membunuhmu hari ini, paling banyak aku hanya akan menerima hukuman kecil. Karena aku tidak membunuh orang, aku hanya melakukannya untuk Istana Fenxiang. Kami telah melakukan hal yang benar. Sambil berbicara, Bai Qingliang sudah berjalan mendekati Ye Chong, dan dia akan bergerak. Untuk sementara, suasananya sangat tegang. Orang-orang yang menonton juga memandang Bai Qingliang dengan gugup dan asyik. Berhenti, Bai Qingliang dihentikan dengan teriakan tiba-tiba. Kemudian, seorang wanita cantik berkaki panjang dengan gaun merah muda datang. Melihat wanita ini datang, mata semua orang berbinar. Wow, bukankah ini kakak senior Huang? Kenapa dia ada di sini? Ternyata kakak senior Huang telah keluar, ayo cepat. Ya Tuhan, aku mencintaimu, kakak senior Huang. Bai Qingliang berkata dengan tidak senang berteriak. Siapa yang berteriak? Aku akan membiarkanmu dikurung selama setengah tahun. Kemudian, dia menunjukkan tatapan yang sangat patuh. Oh, Kewei, kenapa kamu di sini? Lama tidak bertemu, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan malam ini. Apakah Anda bebas? Bagaimana kalau mengadakan barbeque bersama? Di sisi lain, air liur pria gendut itu mengalir keluar. Ketika Ye Chong melihat kecantikan berkaki panjang ini, matanya menjadi lurus. Ternyata dia adalah senior Sister Huang yang legendaris. Dan memang dia adalah bunga dari halaman luar. Begitu dia muncul, itu membangkitkan kegilaan para murid di sekitarnya. Dan sekilas Ye Chong dapat mengetahui bahwa kakak senior Huang ini adalah wanita cantik berkaki panjang yang menyelamatkannya di kompleks keluarga Wang saat itu. Kakak senior Huang datang, mengabaikan Bai Qingliang sama sekali, memandang Ye Chong, dan tersenyum sedikit. Nama saya Huang Kewei, selamat atas kelulusan ujian. Ye Chong menggaruk kepalanya, dan tiba-tiba merasa iri. Pada orang-orang di sekitarnya mata iri. Saya bertanya, apakah Anda menerima tugas yang saya keluarkan? Huang Kewei bertanya. Ye Chong mengangguk, ini aku. Oke, ikut aku, kata Huang Kewei. Bai Qingliang bertanya, Kewei, apa yang kamu lakukan? Huang Kewei menatap Bai Qingming dan berkata, Bai Qingming, apakah aku mengenalmu dengan baik? Tolong panggil aku dengan nama lengkapku di masa depan. Dan, apakah kamu punya ada hubungannya dengan Ye Chong? Jika tidak apa-apa, aku akan membawanya pergi, dan kita perlu mempelajari misinya. Bai Qingming membuka mulutnya, tetapi dia tidak berani lancang di depan Huang Kewei. Dia menatap Ye Chong dengan kejam, menyalahkan segalanya pada Ye Chong. Setelah itu, Huang Kewei membawa Ye Chong dan pergi dari sini. Melihat Ye Chong, dia benar-benar pergi dengan kakak senior Huang, membuat banyak murid iri, cemburu, dan benci. Apa-apaan, ternyata anak ini mencuri misi senior Sister Huang, aku. Cao, jadi Bai Qingliang datang ke sini untuk ini. Apakah anak ini tangannya benar-benar cepat? Lebih cepat dari tanganku. Aku menghabiskan 100 yuan untuk mendapatkan kabar bahwa kakak senior Huang akan melepaskan misi terlebih dahulu. Dan aku menunggu Sanji di telepon. Tetapi dia merebutnya, dan saya sangat marah. Katakan padaku, apa hubungan di antara mereka? Kakak senior Huang tidak akan menyukai ini, bukan? Kelihatannya biasa saja. Itu benar. Keduanya berdiskusi dengan suara rendah di sana.
Namun, Bai Qingliang di sebelahnya kehilangan kesabaran, dan dia menatap mereka berdua dengan tajam. Kalian berdua bajingan, berani membuat masalah dari ketiadaan dan menyebarkan desas-desus tentang Huang Kewei. Mengapa Huang Kewei menyukai anak itu? Lihat. Apakah aku tidak mengurung kalian berdua selama 3 bulan? Ketakutan, dan mereka lari tersesat. Di sisi lain, Huang Kewei membawa Ye Chong ke dasar sebuah gedung tinggi di alun-alun lingkar luar, yang merupakan gedung administrasi di halaman luar. Di lantai 3 gedung administrasi, seluruh lantai adalah area kantor klub yang dibentuk secara spontan oleh para murid pelataran luar. Ada kompartemen kaca besar di dalamnya, setiap kompartemen berukuran sekitar 60 meter persegi, dan beberapa meja ditempatkan. Ada beberapa orang di dalam kompartemen, entah mengobrol, atau mencoba melakukan sesuatu. Saat Huang Kewei berjalan, dia memperkenalkan kepada Ye Chong, kami memiliki berbagai asosiasi di sini, termasuk mereka yang berspesialisasi dalam studi latihan, mereka yang mempelajari formasi, dan mereka yang mencari senjata ajaib, pintu. Kantor, ada tanda di atas pintu, yang berbunyi, Huangxi. Jelas, ini adalah klubnya Huang Kewei. Namun, pikiran macam apa yang harus diberi nama Huangxi? Ye Chong memandang Huang Kewei, dan berpikir, dia tidak terlihat seperti perbandingan lucu seperti ini. Di antara kantor klub di lantai 3, hanya kantor Huang Kewei yang memiliki 2 kamar. Ye Chong mengikuti Huang Kewei dan memasuki ruang luar. Terlihat sekelompok orang menghalangi posisi di dekat tembok. Mereka mengepung seorang anggota staf. Semua orang memiliki resume di tangan mereka, dan mereka semua datang ke sini untuk bergabung dengan klub. Untuk pemandangan seperti ini, Huang Kewei sudah pernah melihatnya sebelumnya. Karena setiap hari, klubnya dihancurkan oleh para murid ini. Ketika semua orang melihat Huang Kewei, mereka semua berteriak dengan penuh semangat, "AKK senior Kewei A." Huang Kewei mengangguk kepada semua orang, lalu masuk ke dalam kantor. Kantor ini relatif bersih, dengan meja dan beberapa kursi. Ye Chong bertanya, "Apa tujuan utama klub Anda?" Huang Kewei mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Klub saya terutama tentang mempelajari pil. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk bergabung?" Faktanya, ketika Huang Kewei berada di kompleks keluarga Wang, dia memperhatikan bahwa Ye Chong memiliki lebih dari 1 pil bagus di tangannya. Itu sebabnya dia memandang Ye Chong secara berbeda. Melihat Ye Chong, Huang Kewei sepertinya tidak ingin bergabung. Dia melanjutkan, "Bergabung dengan klub kami memiliki banyak manfaat, dan Anda tidak akan diizinkan untuk bergabung tanpa bayaran." "Apa manfaatnya?" tanya Ye Chong sambil tersenyum. Misalnya, di klub saya, kakak senior Huang dapat melindungi Anda, dan Anda dapat berjalan menyamping saat Anda berada di halaman luar. Juga, sejujurnya, klub saya, setiap bulan manfaat akan diberikan kepada anggota klub, yang setara dengan hadiah tambahan. Juga, saya dapat membawa Anda untuk melakukan tugas, dan kami akan mendapatkan setengah dari hadiah. Huang Kewei memeras otak dan memikirkan beberapa keuntungan. Bagaimana? Manfaat seperti itu tidak tersedia di tempat lain. Ye Chong merasa geli, tampaknya Huang Kewei belum menyadari manfaat sebenarnya dari klubnya. Huang Kewei melanjutkan, "Seperti yang Anda lihat tadi, orang-orang di luar kewalahan dan ingin bergabung. Mengapa itu semua? Karena manfaat klub kami lebih baik daripada tempat lain." Satu-satunya wakil Huang sangat serius. Ye Chong tersenyum. Dia tahu betul bahwa orang-orang ini ingin bergabung dengan perkumpulan Huang. Mungkin bukan karena manfaat yang baik dari perkumpulan Huang, tetapi karena Huang Kewei sendiri. Sementara keduanya berbicara, ada ketukan di pintu. Kemudian, beberapa orang membuka pintu dan masuk. Pemimpinnya adalah murid istana Fenxiang yang tinggi. "Jin Dalong, kenapa kamu di sini?"
Huang Kewei bertanya dengan marah. Jelas, Huang Kewei sangat tidak senang saat melihat orang itu datang. Pria bernama Jin Dalong ini adalah presiden klub Dalong di sebelah Huang Si. Dia juga salah satu dari banyak pelamar Huang Kewei. Ahei, Kewei, aku melihatmu baru saja kembali, dan kebetulan aku punya sesuatu untuk mencarimu. Jin Dalong melirik Ye Chong secara tidak sengaja saat berbicara. Hah, siapa anak ini? Apakah dia rekrutan barumu? Dia terlihat bodoh. Tidak baik, kata Jin Dalong. Ye Chong tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dia bisa begitu bodoh dan tidak melakukannya dengan baik? Tanpa menunggu Ye Chong dan Huang Kewei berbicara, Jin Dalong berkata pada dirinya sendiri, "Ya, Kewei, ku dengar kamu akan melakukan misi tingkat kedua itu, dan pergi ke Mao untuk menemukan mayat kristal Gletser, sihir senjata." Huang Kewei mendengus, "Misi ini sangat berbahaya. Kenapa aku tidak ikut denganmu? Bagaimana kalau mendapat dukungan sepanjang jalan?" Jin Dalong melanjutkan. Huang Kewei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, tugas sudah dipesan." "Aku tahu," Jin Dalong berkata dengan jijik. "Bukankah mahasiswa baru yang dibayar $1.000? Kamu baru saja merilis tugas. Dia merebutnya. Aku menunggu begitu lama, tapi aku tidak merebutnya." Ye Chong mendengus geli. Jin Dalong jelas tidak mengenal Ye Chong. Jadi dia memutar matanya ke arah Ye Chong, dan melanjutkan, "Kewei, ku dengar mahasiswa baru itu, dia hanya seorang idiot tingkat C. Bagaimana dia bisa pergi bersamamu untuk menjalankan misi? Bukankah ini lelucon, seperti yang dikatakan Jin Dalong?" Dia memperhatikan senyum di wajah Ye Chong. Dia sedikit tidak senang, dan bertanya, "Siapa kamu, nak? Apakah Anda tidak melihat saya berbicara dengan kakak senior Anda Huang di sini? Jika tidak apa-apa, jangan ganggu kami berdua. Mengapa kamu begitu buta?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya hanya mahasiswa baru yang mengambil tugas. Apakah Anda punya pendapat?" "Apa, itu kamu?" Jin Dalong membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian, Jin Dalong memalingkan matanya. "Benar, nak, izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak akan mempersulit Anda. Jadi cepatlah dan keluar dari tugas itu sendiri. Dengan anak kecil Anda kemampuan, Anda masih ingin pergi dengan kakak senior Huang untuk melaksanakan tugas. Saya pikir Anda telah memakan jantung beruang dan empedu macan tutul." Berbicara, Jin Dalong mengeluarkan ramuan. "Ini akan menjadi kompensasimu." Bersambung.